Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Fadila Nur Asni dengan NPM 020424111128 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyajikan laporan perubahan ekuitas dan serta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan nilai ekuitas pemilik selama satu periode akuntansi. Laporan ini umumnya disajikan setelah laporan laba rugi dan sebelum laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini juga ada beberapa langkah perubahan ekuitas beserta penjelasan komponennya. Baik, masuk pada cara menyajikan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, tulis judul laporan. Tulis nama entitas, judul laporan, seperti laporan perubahan ekuitas dan periode yang dicakup. Misalnya, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Yang kedua, kolom awal. Buat tabel dan dengan kolom yang merepresentasikan komponen ekuitas seperti modal saham, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya. Misalnya, tambahan modal disetor dan cadangan revaluasi. Dan yang ketiga, saldo awal. Catat saldo awal masing-masing komponen ekuitas pada awal periode. Dan yang keempat, penyesuaian awal. Dan itu pun jika terdapat koreksi kesalahan atau perubahan kebijakan akuntansi. Dan tambahkan atau kurangi saldo awal. Dan yang kelima, transaksi utama yang mempengaruhi ekuitas. Tambahkan atau kurangkan transaksi selama periode seperti laba atau rugi bersih, tambahkan laba bersih atau kurangi rugi bersih. Dividen, kurangi dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Setoran modal baru, tambahkan modal yang disetor oleh pemegang saham baru. Penggunaan cadangan, kurangi cadangan yang digunakan atau ditransfer. Dan yang keenam, saldo akhir. Hitung saldo akhir masing-masing komponen ekuitas setelah semua penyesuaian dan transaksi. Baik, masuk pada komponen-komponen laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, modal saham. Jumlah dana yang disetor oleh pemegang saham saat saham diterbitkan. Yang kedua, tambahan modal disetor. Dana yang diterima perusahaan di atas nilai nominal saham. Dan yang ketiga, saldo laba atau retained earnings. Akuntansi laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen. Dan yang keempat, cadangan ekuitas. Ekuitas yang dialokasikan untuk tujuan tertentu seperti cadangan revaluasi atau cadangan wajib. Dan yang kelima, komponen lainnya, termasuk penyesuaian nilai wajar aset keuangan, selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan atau keuntungan atau kerugian aktuaria. Dan yang keenam, laba atau rugi komprehensif lain. Elemen dari pendapatan yang belum direalisasi seperti keuntungan revaluasi aset. Baik, di sini saya akan memberi kesimpulan, yaitu yang pertama, fungsi utamanya laporan ini menunjukkan bagaimana perubahan dan ekuitas perusahaan terjadi selama periode tertentu, meliputi pengaruh laba bersih, dividen, setoran modal, dan transaksi ekuitas lainnya. Yang kedua, komponen utamanya, komponen yang disajikan dalam laporan ini meliputi modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan ekuitas, dan laba atau rugi komprehensif lain. Itu pun jika ada. Dan yang ketiga, manfaatnya, laporan ini membantu pemilik dan investor untuk memahami kondisi keuangan perusahaan dari perspektif ekuitas dan mengetahui dampak keputusan manajemen seperti pembagian dividen dan penggunaan laba. Dan yang keempat, keseluruhannya memberikan
Laporan perubahan ekuitas memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika keuangan perusahaan terkait ekuitas pemilik selama periode tertentu yang berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.